Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bisalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan kembali membacakan risalah Siyam dalam madhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari kitab Zadul Mustaqni. Dan insyaallah juga ini merupakan khataman, ya, selesai kita di dalam pembahasan puasa Ramadan. Ya. Kemudian barakallahu fikum jazakumullah khair, kita masuk ke dalam bab tentang hukmul qada, ya, atau ahkamul qada, hukum-hukum yang berkaitan dengan qada puasa Ramadan, ya. Taib. Kita menggunakan kitab yang lain, ya, yaitu Al-Istidlal Al-Muqni, ya, Al-Muqni. Ini menghimpun di dalamnya dalil-dalil asar, ya, seperti itu. Taib. Masih sama di dalam matan, wa yustahabbu al-qada'u mutatabi'an, ya, disunnahkan, ya, kalau di dalam fikih itu disebutkan kata mustahab, ya, bukan hanya sekedar disukai tapi disunnahkan, seperti itu, ya, itu istilah fikih. Yustahabbu al-qada'u mutatabi'an, ya, disunnahkan bagi seseorang yang dia itu hendak mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan, sejumlah hari yang dia tinggalkan itu secara berurutan, ya, secara berkesinambungan, mutatabi'an. Taib, kita lihat asar penjelasan terkait, ya, penjelasan mutatabi'an di sini. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi qada'i Ramadan. Beliau menjelaskan tentang hukum qada di bulan Ramadan, ya. Ini pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan pelajaran. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in syaa farraqa wa in syaa taba'a, ya. Diriwayatkan rawahu Ad-Daruqutni, ya, diriwayatkan di dalam Ad-Daruqutni di dalam sunannya. Jadi kata Nabi SAW, ya, barakallahu fikum, apabila seseorang itu dia mampu untuk hanya mampu untuk mengqadha puasa Ramadannya secara terpisah, tidak berkesinambungan, itu tidak mengapa, sah, ya, sah. Tapi kalau dia juga mampu untuk, ya, menggabungkan secara berterusan setelah di luar bulan Ramadan untuk dia mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan, maka itu jauh lebih afdol, ahsan, seperti itu, ya, secara berterusan, ya, seperti itu. Tapi kalaupun tidak berterusan tidak mengapa, ya. Tapi di dalam matan, ya, madhab Hambali, Hanabilah, ya, menyunahkan untuk apa? Mutatabi'an, secara berterusan, seperti itu, ya. Taib. Itu yang pertama. Maka kemudian setelahnya di dalam matan juga wala yajuzu, ya, dan la tidak, yajuzu boleh, tidak boleh, ya, sehingga di sini yajuz di sini, ya, bimakna mujmal, ya, mujmal. Apakah tidak boleh di sini haram atau makruh, ya. Tapi nanti kita lihat asarnya. Maka wala yajuzu ila Ramadan akhar min ghairi udrin.
Maka tidak boleh bagi seseorang itu dia, barakallahu fikum, untuk menunda dari segera mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan di bulan Ramadan sampai dengan bertemu Ramadan setelahnya. Ya. Jadi seorang itu mungkin dia berpuasa Ramadan, kemudian di antara waktu-waktu itu dia batal atau tidak bisa menunaikan. Ya. Kemudian dia harus mengganti di waktu yang lainnya di luar bulan Ramadan, mengqadha. Nah, kemudian dia tidak menunaikannya segera, ya, tidak menunaikannya segera sampai bertemu dengan bulan Ramadan setelahnya, berikutnya maksudnya, ya, bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Bighairi udhrin, ya, atau bila udhrin, tanpa adanya uzur, ya, tanpa adanya uzur, seperti itu, ya. Dia lapang, dia tidak mendapatkan sesuatu yang menjadikan dia uzur atau rukhsah, tapi dia tidak menyegerakannya, ya, dia tidak menyegerakannya bighairi udhrin. Nah, kemudian kita lihat ya dari asarnya nanti bagaimana hukumnya. Asar yang ke-804. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini adalah ya hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Qalat, beliau mengatakan, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dahulu punya hutang puasa, ya, hutang bulan Ramadan. Fama astati'u, akan tetapi aku tidak mampu an uqdiyahu, untuk bersegera mengkodoknya, ya. Ini uzur, nanti kita lihat uzurnya. Illa fi Sya'bana, ya, kecuali baru bisa untuk mengkodok di bulan Sya'ban, ya, kecuali baru bisa mengkodok di bulan Sya'ban, yaitu mendekati daripada bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Kayak kita sekarang ini masih di bulan Sya'ban, ya, tanggal 30, ya, seperti itu. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau punya hutang puasa, tapi beliau itu tidak bisa menyegerakannya kecuali ketika di bulan Sya'ban. Asyghulu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau di riwayat yang lain, ya, limakani Rasulillah sallallahu, ya, karena bertepatan dengan Nabi SAW dia berpuasa ketika bulan Sya'ban. Di riwayat yang lain itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu beliau berpuasa di bulan Sya'ban nyaris hampir 1 bulan penuh, ya, nyaris hampir 1 bulan penuh. Maka di waktu itulah, di bulan Sya'ban itulah, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha baru bisa beliau itu, ya, membayar qadanya, menunaikan qadanya, ya. Ini bentuk adab seorang istri, ya, yaitu dia memuliakan suaminya. Dia tahu betul, ya, sehingga dia terhalangi saat itu karena apa? Menunaikan hak suaminya, boleh jadi. Ya. Jadi karena bersamaannya Nabi SAW beliau mulai aktif rutin untuk berpuasa di bulan Sya'ban, maka pada saat itu Aisyah baru bisa untuk membayar qadanya. Muttafaqun alaih, ya. Nah, ini juga diriwayatkan di dalam Muslim dan juga Bukhari. Jadi apa hukumnya orang yang menelantarkan atau menunda mengqadha puasa Ramadan sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya? Maka dari sini kita mendapat pelajaran makruh, ya, makruh. Maka ahsan, afdolnya itu adalah dia segera menunaikan, menyegerakan, ya, segera untuk menyegerakan. Karena ini nantinya akan berkaitan dengan yang lainnya. Contohnya apa? Misalnya seseorang ingin menunaikan shaum sunnah misalnya, ya. Meskipun khilaf, barakallahu fikum, ya, tapi madhab Hambali menyatakan apa? Tidak sah bagi seseorang yang hendak dia menunaikan ibadah-ibadah sunnah, puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan sampai dia telah menunaikan atau melunasi hutang puasanya, mengkodoknya seperti itu, ya. Taib. Jadi hukumnya makruh, ya.
Sunnahnya apa? Disegerakan seperti itu ya. Taib. Kemudian barakallahu fikum fa in fa'ala maksudnya di sini adalah apabila seseorang itu akharahu bila uzrin, menunda ya, mengqadha puasanya tanpa adanya uzur, tanpa disertai uzur, ya, baik itu hal-hal yang menyulitkan dia untuk segera membayar qadha puasanya dan semisalnya, sebagaimana tadi kasus Aisyah, ya. Maka fa'alaihi ma'al qada'i it'amu miskin likulli yaumin. Maka dia berkewajiban ya untuk mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan, sejumlah hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan sebelumnya dan juga di bulan Ramadan berikutnya, dengan juga memberikan makan orang miskin dari setiap jumlah puasa yang dia tinggalkan. Ya, wa in mata walau ba'da Ramadan akhir, walaupun dia mati atau wafat ya setelah bertemu dengan Ramadan yang lainnya. Sehingga mafhumnya di sini wa in kana li udhrin fala syai'un alaih. Ya, apabila dia itu memiliki udzur, maka tidak ada kewajiban baginya qadha dan juga membayar fidyah, ya, memberi makan. Kalau dia mati dalam kondisi seperti itu. Ya. Jadi bagaimana apabila seseorang itu memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadan, tapi dia belum sempat untuk membayarnya, melunasinya, ya, melunasi puasanya. Kemudian dia meninggal, ya, kemudian dia meninggal, ya. Maka di sini dikatakan wa in kana li udrin falasyai'un alaih. Apabila dia mendapatkan uzur, maka tidak berhak kepadanya itu dia mengqadha ataupun membayar fidyah, memberi makan. Ya, memberi makan. Contohnya semisal kasus barakallahu fikum, ya, misalnya seorang ibu hamil, ya, seorang ibu hamil, kemudian di puasanya itu dia tidak bisa untuk menunaikannya di bulan Ramadan. Ya, ini uzur, bagaimana sudah kita sebutkan kan, terkait orang, ya, ibu hamil dan juga ibu menyusui atau nufus, ya, nifas. Kemudian setelah dia melahirkan di luar bulan Ramadan, dia tidak bersegera untuk apa? Menunaikannya karena uzur tadi, ya. Di bulan puasanya saja dia tidak bisa, apalagi di luarnya, seperti itu. Karena dalam kondisi dia apa? Sudah melahirkan, dalam artian menyusui. Kemudian dia bertemu dengan Ramadan setelahnya dalam kondisi menyusui. Ya, maka dia tidak berpuasa lagi. Nah, kalau begitu menjadi berat. Ya, menjadi berat. Maka kita mengambil fatwa daripada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mendapatkan rukhsah, ya, tidak membayar fidyah. Ya. Karena kalau begitu berat nantinya. Ya, akan sangat berat. Bisa bertonton dia membayarkan makan orang-orang miskin, mengeluarkan beras, ya, bisa bertonton seperti itu. Maka kata Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar sebagaimana kita sebutkan, rukhsah seperti itu, ya. Itu fatwa daripada ulama kita, sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dan contoh lainnya misalnya, barakallahu fikum, ya. Contoh-contoh lainnya, seseorang itu mendapatkan uzur, dia tidak bisa menyegerakan membayar puasa Ramadannya di luar bulan puasa Ramadan. Ya.
Itu diantaranya orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berat, ya, pekerjaan yang berat yang dia itu mengharuskan dia itu safar, ya, di dalam puasa wajib saja itu mendapatkan rukhsah, apalagi di luar bulan Ramadan. Tapi ini kan persoalannya qadha, ya, menunaikan atau membayar. Maka bagaimana? Ya, karena harus dibayar, wajib. Nah, tapi ketika posisinya, kondisinya seperti itu, selain daripada ibu hamil, ibu menyusui, maka para pekerja yang berat ini tadi, yang dia memungkinkan untuk tidak berpuasa, ya, ataupun supir misalnya, yang dia harus safar dan seterusnya, berat intinya. Nah, itu juga mendapatkan rukhsah, ya. Inilah syariat seperti itu. Ya, ini kemudahan daripada syariat. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian barakallahu fikum wa in mata walau ba'da Ramadan akhir. Afwan, wa in mata wa alaihi shaum. Mana ini ya? Di sini berbeda. Wa in mata, dan apabila orang itu dia mati, ya, itu tadi, ba'da an akharahu li'udrin falasyai'un. Ya, kalau dia mati tadi belum sempat untuk membayar qadanya, maka tidak ada kewajiban apapun karena uzur. Tetapi berbeda halnya dengan wali ghairi udrin. Ut'ima anhu likulli yaumin miskin kama taqaddama. Walau ba'da Ramadan akhir, ya, memberi makan dan juga mengqadha walaupun dia berjumpa dengan Ramadan berikutnya, ya, seperti itu karena dia tidak ada uzur. Iya, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum wa in mata alaihi shaum. Ya, bagaimana apabila seseorang itu barakallahu fikum dia meninggal wafat, meninggal dunia, ya, meninggal dunia barakallahu fikum dalam kondisi dia masih apa? Punya hutang puasa nazar, saum nazar, ya, nazar, ya. Kita lihat di sini asarnya 806. Jadi seseorang itu dia masih punya hutang puasa, tapi puasanya nazar, ya, puasa nazar. Taib. An Ibni Abbasin radhiyallahu an, daripada Ibnu Abbas beliau mengatakan ja'at imra'atun, ya, telah datang seorang wanita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, kemudian wanita itu bertanya kepada Nabi sallallahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, di riwayat yang lain inni ummi, ya, sesungguhnya saya punya seorang ibu matat yang sudah meninggal, wa 'alaiha shaumu nadhrin, sedangkan ibu saya itu punya hutang puasa nazar. Afa asumu anha, apakah saya wajib untuk membayarkan puasanya? Nabi SAW dia mengatakan, ara'aiti law kana ala ummiki dainun. Apakah kamu melihat, ya, kalau saja ibumu itu punya apa namanya? Punya hutang, ya, hutang puasa maksudnya. Atau hutang uang, di riwayat yang lain banyak, ya. Ini riwayatnya banyak, ya. Riwayatnya banyak. Ada yang menyatakan hutang uang ataupun hutang puasa itu sendiri. Intinya faqadaitihi, ya, maka diqadha, dibayarkan, akana yuaddi zalika anha, ya. Maka qalat, wanita tersebut berkata ketika mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW, na'am, ya, qal, ya, maka hal tersebut lebih berhak untuk dibayarkan, kan seperti itu. Maka wanita tersebut menjawab na'am,
Maka Nabi SAW dia mengatakan fasumi an ummik, ya, muttafaqun alaihi. Maka berpuasalah untuk ibumu, ya. Ini nanti catatan kita karena ada pertanyaan nanti, ya, di akhir insyaallah taala. Jadi ini adalah apa? Eh, Sepanjang kita menyebutkan tadi, kemudian dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hukum-hukum orang yang meninggalkan puasa. Ada yang meninggalkan karena sebab-sebab tertentu ataupun karena dia berjima sehingga melahirkan qada ataupun kafarah, ya. Kemudian semisal ini, ya, puasa sunnah seperti itu. Atau puasa wajib yang belum memang sempat untuk ditunaikan. Dia sudah bernazar tapi tidak mampu, ya. Kemudian, ya, anaknya ini bertanya kepada Nabi SAW, punya hutang puasa seperti itu. Maka, ya, dibayarkan bagi walinya, bagi walinya, ya. Atau bagi seseorang yang dia itu apa? Wafat, belum sempat untuk membayarkan qada puasa Ramadannya, maka bagi walinya itu akan mengambil daripada tarikah, dari warisan, ya, dari warisannya, ya. Karena harus apa? Memberikan makan kepada orang miskin, kan seperti itu, ya. Maka diambil dari warisannya, dari tarikah. Jadi ini dalilnya, ya. Seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian au hajju, ya. Jadi ini wa in mata alaihi saumu au hajju au i'tikafu au salatun nazrin, ya. Mudhafun ilaihnya jauh sekali, ya. Mudhafun ilaihnya di nazrin, ya. Jadi saum, haji, i'tikaf, salat ini semuanya mudhaf, ya, tarkib idhofah. Nazrinnya baru mudhafun ilaih, ya. Jadi apabila seorang itu dia mati dalam kondisi dia punya hutang puasa, ya, nazar puasa, kemudian nazar haji, ya, atau i'tikaf, ya, ataupun salat, ya, salat seperti itu, maka ustuhibba li walihi qada'uhu, ya, disunahkan bagi walinya untuk apa? Mengqada. Yang di haji ini boleh jadi dia haji yang wajib atau boleh jadi haji sunnah, ya. Karena haji itu ada yang sunnah. Maksudnya bagaimana? Orang yang sudah pernah haji, kemudian dia menginginkan untuk haji kembali, itu sunnah maksudnya, ya. Tapi kalau dia belum pernah sama sekali, kemudian dia mampu, ya, ataupun dia menginginkan betul-betul, kemudian tidak terrealisasikan, biqadarillah dia wafat, maka itu yang disebut dengan haji wajib. Yang wajib bunyal alal Islam, ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya apa? Al-hajju baitul haram, ya, berhaji. Kita lihat 800 asar 807. Kemudian dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu an, ada seseorang wanita yang dia itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, inna abi syaikhun kabir, alaihi faridatullah fil hajj, wa huwa la yastati an yastawi ala zahri ba'irihi." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Hujj anhu." Muttafaqun alaih. Sama seperti tadi, seperti saum tadi, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia memiliki seorang ayah yang sudah tua renta. Dia memiliki kewajiban haji, tapi sudah nggak mampu lagi, ya, sudah nggak mampu. Boleh jadi dia masih hidup sudah tidak mampu, atau dia sudah wafat seperti itu. Ya, dia sudah wafat. Yang menjadi titik bahasan kita yang wajibnya dulu, ya, bukan sunnahnya.
bukan sunnahnya ya, barakallahu fikum. Jadi dia masih hidup, tapi dia nggak mampu untuk menunaikan haji, sudah tua, atau dia sudah wafat, tapi belum pernah menunaikan haji, padahal dia punya nazar, ya, ingin berhaji. Iya. Apalagi kalau di Darul Kufur seperti ini, di Darul Kufur ini, orang itu dia mau berhaji sulit ya, susah. Iya. Nanti sekian tahun baru bisa haji, nasallahu alaihi. Ya, nasallahu alaihi. Baru sekian tahun dia daftarnya kapan, hajinya kapan. Sudah ya sudah menjelang wafat baru dia bisa haji. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Dikorupsi, ya, dikorupsi. Nepotisme, ya, tawagid itu memang. Taib. Kemudian maka dia tidak mampu ya Rasulullah atau wanita tersebut. Maka Nabi SAW dia mengatakan fahujji anhu, maka hajikanlah darinya, ya, itu yang disebut dengan badal haji, sama seperti badal umroh seperti itu, ya. Maka diwakilkan oleh walinya, ya, diwakilkan oleh walinya. Barakallahu fikum. Kemudian apa tadi? Begitupun dengan iktikaf. Ya, seorang ini iktikaf misalnya. Ya, wallahu alam. Ataupun salat, ya, salat. Ini khilaf di sini tentang salat karena salat itu tidak bisa diwakilkan oleh sebagian para ulama. Ya, salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah pun sendiri masih ada yang muakkadah dan juga ada yang mutlak. Contoh misal orang itu pengen dia sholat sunnah secara mutlak, ya, tanpa adanya catatan, misalnya saya bernazar ingin sholat tahajud 1 bulan penuh. Nah, itu disebut dengan sholat nazar mutlak, ya, mutlak, nggak ada catatan, nggak terikat ini dan itu. Dia hanya ingin saja, ingin ya bernazar untuk sholat tahajud misalnya ya 1 bulan penuh. Dia nggak terrealisasikan seperti itu. Iya, wallahu jalla fi'ulahu a'lam. Maka ustuhibba liwalihi qada'uhu, ya, disunahkan bagi walinya untuk mengqadanya, ya, untuk mengqadanya. Disebut dengan niyabah, ya, pengganti niyabah. Taib. Jadi ini hal yang berkaitan dengan apa? Barakallahu fikum, hukum-hukum mengqada, ya, hukum-hukum mengqada. Hukum-hukum mengqada. Yang pertama sudah kita sebutkan, ya, bahwa kita ulang lagi sedikit, disunahkan bagi orang yang ingin mengqada secara apa? Berurutan, berkesinambungan, ya. Tapi kalaupun memang ingin dipisah karena uzur, tidak mengapa. Yang penting jangan sampai nanti dia bertemu kembali bulan Ramadan setelahnya dalam kondisi dia masih punya hutang puasa. Bahkan tidak sah puasa sunnahnya seperti itu, ya, sampai dia membayar dulu qadanya. Kemudian, ya, tidak boleh bagi seseorang untuk dia menunda membayar qada Ramadannya tanpa adanya uzur, ya, tanpa adanya uzur, yaitu makruh. Karena Aisyah tadi ya dalilnya, beliau menunda puasa, membayar qada puasa Ramadan sampai di bulan Sya'ban bersama dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian juga orang yang mati, kemudian dia belum, orang yang menunda membayar qada Ramadan, kemudian bertemu kembali di bulan Ramadan lainnya berikutnya, maka kewajiban dia mengqada dan juga memberikan makan, ya. Tapi fatwanya Ibnu Abbas terutama bagi orang yang mendapatkan uzur, ya, falaisa alaihi syai'un, tidak ada kewajiban qada apalagi membayar fidyah. Ya, kalau memang benar-benar demikian uzur seperti itu, atau qada saja tanpa adanya fidyah. Kemudian apabila sampai mati, ya, sampai mati dia dalam kondisi seperti itu, walau ba'da Ramadan akhir. Dan bagi walinya mengambil daripada tarikah, ya, warisannya diambil, ya, diambil dari warisannya orang yang mati tersebut. Kemudian setelahnya tadi yang terakhir,
orang yang mati dalam kondisi dia masih memiliki nazar, membayar saumnya, kemudian hajinya, i'tikaf dan juga sholat, maka disunahkan bagi walinya untuk membayarkannya. Taib. Selesai sudah, barakallahu fikum, ya, dari pembahasan kita di dalam Risalah As-Siyam, puasa Ramadan beserta qada yang terakhir ini. Khatam, alhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan ya, ikhwah, barakallahu fikum. Bagaimana hukum orang yang tarikus saum? Ya, tarikus saum. Seseorang yang dia itu meninggalkan puasa Ramadan. Padahal puasa ini apa? Bagian daripada min arkanil Islam. Ya, min arkanil Islam. Min arkanil Islam. Ya, rukun-rukun Islam. Apakah sama dengan sholat, dengan ya zakat seperti itu? Bagaimana hukumnya? Apakah kafir, riddah? Ya. Baik, kita jelaskan insyaallah. Maka hukum orang yang meninggalkan saum itu berbeda dengan apa yang telah disebutkan terkait sholat dan juga zakat. Karena itu datang berdasarkan dalil-dalil syar'i, ijma', aqwalus sahabah, ya, dan nas dari Nabi SAW seperti itu. Ya, nas daripada Nabi SAW. Ya, Nabi SAW beliau mengatakan bagi orang yang meninggalkan sholat kufur riddah, ya, keluar daripada Islam, walau amdan, walaupun dia dengan ya sengaja keluar dari waktunya, ya, ataupun karena dia malas, ya, maka kufur riddah. Nabi SAW dia mengatakan dalam hadis sahih, bainar rajul wa bainal kufr wasyirk tarkus shalah. Pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan juga kesyirikan adalah meninggalkan salat. Ya. Dan juga Nabi SAW dia mengatakan di riwayat yang lain, di dalam hadis yang lain, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Batas antara kami, perjanjian, ya, antara kami dengan mereka para kufar, yaitu adalah as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Siapa saja yang meninggalkan salat faqad kafar. Ya, mukhrijun anil millah, keluar daripada Islam. Ya. Nah. Dan masih banyak lainnya. Ya, sehingga para sahabat juga mengatakan, para salaf, ya, tidak pernah memandang ada suatu amalan, ya, kufrun yang menyebabkan kekafiran apabila ditinggalkan illa bis shalah, kecuali dengan salat. Ya. Maka adapun orang yang meninggalkan salat, barakallahu fikum, antum perhatikan, maka orang tersebut adalah muslim. La yakunu kafiran, tidak menyebabkannya kufur, idza kana lam yajhadul wujub, selama dia tidak apa? Juhud, ingkar kepada kewajibannya. Ya, idza kana lam yajhadil wujub. Ya. Jadi syaratnya di sini adalah juhud, ingkar. Karena tidak ada penjelasan dari selainnya. Nanti akan terus kita sebutkan riwayat-riwayat asar para salaf. Ya, ini pendahuluan dulu terkait orang yang meninggalkan saum, puasa Ramadan. Ini yang pertama, ya. Jadi juhud. Kalau dia tidak juhud, ya, maka tidak dikafirkan. Nanti disebutkan juga alasannya. Idza kana ma ya jahada wujub as-shaum Ramadan, apabila dia juhud terhadap puasa Ramadan, bal ya'lamu annahu wajibun alaihi, kemudian dia tahu betul bahwa itu adalah kewajiban yang diwajibkan ke atasnya, walakina takasul, akan tapi dia apa? Malas misalnya. Fa aftara fi ba'di ahyan, kemudian dia apa? Batal atau berbuka di sebagian hari di dalam bulan Ramadan. Ya, terkadang dia batal seperti itu, ya. Tidak sempurna puasa Ramadannya. Maka hada yakunu asiyan. Maka orang seperti ini adalah,
ya, pelaku maksiat, asian, pelaku maksiat. Wa alaihil qada, wajib atas dia mengqada. Wa taubah ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan juga bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini pendahuluannya, barakallahu fikum. Ya, ini pendahuluannya. Barakallahu fikum. Kemudian kita nukilkan bagaimana para salaf menyikapi hal tersebut, ya, sehingga kita tidak berbicara kecuali apa yang dengan datang para salaf telah berbicara dengannya, ya. Dan insya Allah di lain kesempatan juga akan kita sebutkan juga melalui tulisan insya Allah, ya. Taib. Maka ikhwah wafaqakumullah, bahwasanya orang yang meninggalkan salat saum puasa Ramadan ini ada dua keadaan, ya. Di dalam dia itu ala jihatil juhud, dari sisi dia mengingkari puasa Ramadan, maka ini adalah kafir, atau dia dafian lama anzalallahu fahuwa kafir bil ijma'. Dia tetap bersikuku di atas pendapatnya, nggak perlu lagi untuk kita menjalankan ibadah puasa, padahal Allah telah menurunkan dalil-dalilnya. Maka ini kafir dengan ijma', ya. Sebagaimana kita membawakan kepada, ya, keumuman faraid, minal faraid, dari kewajiban-kewajiban az-zahirah, ya, az-zahirah al-muhkamah, ya, kewajiban yang sudah zahirah, yang sudah muhkam bagi kaum muslimin. Sebagaimana perkataan al-Imam Syafi'i radhiyallahu an di dalam kitab beliau akhbarana Sufyan ibn Uyainah an ibni Abi Najih an Ikrimah qala lamma nazalat, sebagaimana Allah telah berfirman sebagaimana turunnya ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu, ya, maka siapa saja yang mencari jalan daripada selain Islam maka tidak diterima baginya amalan apapun. Atau sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan, ya, man baddala dinahu faqtuluhu, siapa saja yang dia itu mengganti atau murtad dari Islam, faqtuluhu, maka bunuhlah. Iya. Maka kemudian sebagaimana disebutkan di dalam Ahkamu Ahlil Milal milik Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, ditanyakan kepada Imam Ahmad, ya, akhbarana Mansur ibn Walid an Ja'far ibn Muhammad haddatsahum qala sami'tu Abu Abdullah yus'alu an rajul, ya, yatrukus saum muta'ammidan jahidan. Ada seseorang yang dia itu meninggalkan puasa muta'ammidan jahidan, dengan sengaja, dengan sebab mengingkari puasa Ramadan. Qal, maka, ya, Al-Imam Ahmad dia mengatakan yustatab wa tudrabu unuquhu wa yuhbasu, ya, dimintakan bertobat, kalau tidak apa, dieksekusi mati, wa yuhbasu, dipenjara, ya, dipenjara. Itu tadi, ya,
Jadi orang mengingkarinya itu karena apa? Juhud, karena dia juhud, ya, mengingkari seperti itu. Itu kufur riddah, ya, kufur riddah. Kemudian jihadus tsani, pendalilan yang kedua, tinjauan yang kedua, an yatruka siyam ala jihati tahawun fihi takasul wa takasul, ya, ma'a ikrarihi bi fardiyatihi wa ridahu bihi. Jadi orang itu meninggalkan puasa bukan karena juhud, tapi karena memang malas dia. Ya, malas ataupun meremehkan. Bersamaan dia mengikrarkan kewajibannya dan dia ridho dengan hal tersebut, ya. Dia ridho dengan hal tersebut. Ya, maka ini min kabairid dzunub. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Tadi ya, asian, seorang itu adalah pelaku maksiat, dosa besar. Ya, min kabairid dzunub. Maka dalilnya bagaimana? Kita simak penjelasannya. Walidzalika annal ulama, oleh demikian itu para ulama ajma'u annahu yalzamuhu qada zalikal yaum. Ya, para ulama telah berijma, diwajibkan ke atasnya itu qada zalikal yaum, sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ya, ini yang menjadi syariat kita. Ya, yang menjadi syariat kita. Wa anna kafaratahu at-taubah, dan juga kafaratnya di antaranya taubat. Sumakhtalafu fi kafarah man aftara bi ghairil jima' hal alaihi kafarah amla. Yang menjadi perbedaan pendapatnya di sini barakallahu fikum adalah perselisihan tentang apakah selain daripada jima itu ada kafarahnya. Ya. Dan ini sudah kita bahas, sudah kita sebutkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang kafarah yang berkaitan dengan jima. Ya. Ulama berbeda pendapat apakah selain daripada jima ada kafarah atau tidak. Tapi yang sahih ya, bahwasanya jima itu ada kafarahnya. Ya, ada kafarahnya. Selain daripada jima, dia mengkodok ataupun membayar fidyah, kan seperti itu. Kafarah jima kemarin apa? Yaitu apa? Ya, membebaskan budak. Ya, budak di sini bukan sembarang budak, harus di ahli tauhid, muwahidah, muslimah. Ya, mengikrarkan bahwasanya bi annallaha subhanahu wa ta'ala fis sama, sebagaimana yang disebutkan syarat daripada terkait bahasan budak yang disebutkan oleh al-Imam Syekhul Islam ya Utsman ibn Said ad-Darimi rahimahullahu taala. Ya. Jadi menunjukkan bahwa siapa yang tidak mengimani bahwasanya Allah di atas arasy, musyrik kafir, murtad, ya. Dan tidak boleh dibebaskan budak seperti itu. Tapi kalau budak tersebut mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, ini yang menjadi bahasan bahwasanya keislaman seseorang itu dinilai dari apa? Mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Dan ini sudah kita bacakan juga di dalam pembatal keislaman. Ya. Al-Muntakhib bin Nawaqidul Islam. Ya. Seperti itu. Jadi membebaskan budak itu yang pertama. Kafarat daripada jima di siang hari Ramadan, membebaskan budak. Kalau tidak mampu bagaimana? Memberi makan 60 orang miskin. Ya. Likuli miskin mut au bur. Gandum ataupun satu sok apa namanya? Gandum atau gandum ya, gandum. Atau setengah kilogram beras. Kalau tidak mampu juga bagaimana? Maka dia fa'alaihi saum, berpuasa ya syahrain, 2 bulan berturut-turut ya, untuk tabi'an, berturut-turut. Jika enggak mampu juga bagaimana? Maka fa'alaihi syai'un. Falaisa alaihi syai'un. Enggak dibebankan kepadanya untuk membayar kafarahnya tersebut. Ya. Sudah kita bahas ya. Jadi yang diperselisihkan ulama di sini adalah apakah di selain jima itu ada kafarah atau tidak? Ya. Dan kita sudah bacakan selain jima, qada dan fidyah.
Nanti tinggal dilihat kapan seorang itu harus mengeluarkan fidyah. Dan jima wajib untuk apa? Qada dan juga kafarah. Maka kalau seandainya meninggalkan puasa itu adalah kekufuran, ayuhal ikhwah, wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda minal qawli wal amali wal i'tiqad, maka tidak mungkin Allah memerintahkan untuk apa? Membayar kafarah, kemudian membayar qada, kemudian bertaubat. Maka sudah barang tentu orang yang melanggar itu dibunuh dengan sebab apa? Riddah. Ya, Nabi SAW mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa saja yang murtad maka bunuh. Iya. Ya, seperti itu. Dan kemudian sebagaimana yang diriwayatkan ya Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi, di dalam musannafnya, musannaf Ibnu Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah an Hajjaj an Abi Mus'ab Atha ibn Abi Marwan an abihi, dari ayahnya, an Aliyan utiya ya bin Najasyi sakron minal khamri fi Ramadan. Ya, jadi ada seorang yang dia itu mabok di bulan Ramadan, ya, mabok di bulan Ramadan, minum khamr, ya, nasallallahu. Fatarakahu hatta soha, maka kemudian orang itu dibiarkan begitu saja sampai dia sadar dari maboknya dulu, karena masih mabok seperti itu. Summa darabahu samanin, kemudian dieksekusi dengan cara apa? Diberikan hukuman dengan cara apa? Dicambuk sebanyak 80 kali. Ya, dicambuk sebanyak 80 kali. Summa amara bihi ila sijn, kemudian dimasukkan ke dalam penjara setelah dicambuk. Summa akhrajahu minal ghad, kemudian keesokan harinya dikeluarkan dari penjara. Fadarabahu isrina, kemudian dicambuk lagi 20 kali. Ya. Kalau kemarin 80 kali, kemudian setelah keesokan harinya 20 kali. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ya, samanina lil khamr, 80 cambukan itu untuk khamr. Wa isrina li jur'atika 'ala Allah subhanahu fi Ramadan. Sedangkan 20 cambukan lainnya itu adalah untuk keberanian Anda, ya, untuk tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jadi tidak dibunuh dengan sebab riddah, tidak dieksekusi mati. Ya, tidak dieksekusi mati. Kemudian qala Al-Qassab, ya, dikatakan kepada beliau fa in qila fatarikus siyam wal hajj wa huma fi jumlatin ma buniya alaihi al-Islam yakfuru indaka aula. Kalau ada orang yang meninggalkan puasa dan juga haji, yang mana ini menjadi bagian daripada apa? Arkanul Islam, ya, rukun Islam, dikafirkan atau tidak? Maka dijawab, qila, dikatakan innahu wa in kana kadzalika fala yakfur bitarkihima. Kalau demikian maka tidak dikafirkan karena meninggalkan keduanya. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara al-muftiru ya al-muftira amidan fil jima' fi Ramadan bi kafarati lam yaqtulhu wa lam yaqtulhu. Nabi SAW telah beliau memberikan perintah kepada orang yang al-muftir, yang telah batal puasanya itu secara sengaja fil jima, dengan melakukan jima, melanggar dengan jima di puasa Ramadan, itu dengan kafaroh, bukan dibunuh. Ya, kalau seandainya itu riddah, maka Nabi SAW tadi apa? Membunuhnya, diperintahkan untuk dieksekusi mati dengan sebab riddah. Tapi tidak, tapi disuruh membayar apa? Kafaroh. Ya. Begitupun dengan orang yang haji tadi, ya, yang sudah kita sebutkan tadi di sebelumnya. Ya, diperintahkan bagi seseorang itu untuk apa? Menghajikan orang tuanya ba'da mautihi, setelah kematiannya. Maka seandainya walau kana mata kafiran lam yanfa'hu al-hajj anhu. Kalau memang meninggalkan haji itu, barakallahu fikum, kekafiran, ya, selain daripada juhud tadi yang pertama, persyaratannya juhud,
maka sudah barang tentu tidak akan bermanfaat, dan Nabi SAW nggak mungkin memerintahkan untuk menghajikan orang tuanya yang sudah mati tadi, ya, maka nggak manfaat. Amalan orang musyrik itu nggak manfaat, doa tidak sampai, terputus warisannya, ya, hukum-hukum riddah itu berlaku. Apalagi untuk sekedar menggantikan haji itu tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Kalau itu mati di atas kekafiran, ya. Wallahu a'lam. Jadi itu diantara dalil-dalilnya, ya. Kemudian juga sebagaimana ditanyakan kepada Imam Ahmad melalui riwayat Al-Maimun, ya, di dalam kitab Ahkamu Ahlul Milal juga milik Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali, qara'tu ala Abi Abdillah, aku membaca kepada Abu Abdillah Imam Ahmad, man qol, tentang seseorang yang dia itu mengatakan a'lamu anna sauma, ya, fardun. Aku tahu kalau puasa Ramadan itu wajib, tapi wala asumu, aku tidak mau berpuasa. Maka kata Imam Ahmad, yustatabu, dimintakan dulu untuk bertaubat. Fa in taba, kalau dia mau bertaubat. Wa illa, jika tidak, duribat unukuhu, dieksekusi mati sebab riddah. Sebab riddah, ya. Perhatikan di situ. Sebab riddah. Iya. Jadi itu, ya. Kapan seseorang itu menjadi kafir? Ketika dia meninggalkan puasa kalau dia juhud. Juhud. Tapi kalau dia tidak juhud, ya, tahawun atau takasul, maka ini kembali kepada hukum yang berlaku, ya, bagi orang yang meninggalkan puasa atau melanggar. Di antaranya seperti permisalan jima tadi. Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Membayar kafaroh, bukan dibunuh sebab eksekusi mati karena dia riddah. Begitu juga dengan haji. Ya, karena ini juga berbeda dengan hukum meninggalkan sholat dan juga zakat, ya, yang jelas datang dengan ijma, nas-nas, dalil-dalil yang qat'i. Ya. Nanti insyaallah kurangnya lagi akan di-share di Rasail Mufidah insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan dapat difahami yang sedikit ini insyaallah taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan risalah siam. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan.